Gimana kalau gue bilang ke kalian, kalau prosesor yang ada di kamera itu sebenarnya nggak sepenting itu? Menarik? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah perspektif gitu, opini gue tentang prosesor kamera. Mungkin yang gue bahas di sini tidak akan disetujui oleh semua penonton ST Media ya. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, ya silahkan aja. Kalian tinggal taruh pendapat kalian juga di kolom komentar. Kita berdiskusi gitu kan, biar kayak orang-orang terpelajar. Cuman di sini gue pengen ngeluarin opini gue aja gitu, karena ada beberapa hal yang menurut gue orang agak salah tangkap dan beberapa kali kayak terlalu dimanfaatkan oleh brand kamera juga, yang padahal nggak ngaruh juga gitu perihal prosesor pada kamera ini. Jadi ya di sini gue pengen ngeluarin sedikit unpopular opinion gue rasa. Tapi mungkin kalau kalian punya pendapat berbeda silahkan. Nah, gue jadi muter-muter. Oke, balik lagi. Langsung aja gue pengen bahas soal prosesor kamera. Nah, biar kalian dapat gambaran dulu, prosesor kamera itu setiap brand beda-beda. Setiap brand itu punya prosesor kameranya sendiri. Jadi kalau kita berbicara Fujifilm, harusnya gue jangan buka pakai Fujifilm, tapi nggak apa-apa lah. Fujifilm itu punya nama prosesor yang paling B aja gitu ya, paling boring gitu ya. Jadi mereka punya prosesor tuh namanya X prosesor, standar Fuji gitu kan. Dan kalau misalkan di Canon, temen-temen Canon nih sering banget pakai prosesor buat bahasa marketingnya. Kalian gue yakin sering banget denger Digic 8, Digic 10 gitu kan, Digic X. Ya Digic 10 itu Digic X setahu gue nggak tahu yang resmi disebutnya pakai apa, tapi itu. Lalu kalau di Sony itu ada dia Bion Z kayaknya. Bion Z untuk prosesornya, Bions gitu kan, Bions berapa, Bions apa gitu. Jadi ya setiap kamera punya prosesornya masing-masing gitu. Jadi menurut gua sebenarnya di sini udah ngasih gambaran gitu. Gambaran pertama adalah prosesor kamera ini nggak bisa jadi acuan. Mungkin di beberapa poin bisa. Nanti kita akan masuk lagi lebih dalam di situ. Cuman maksud gua dia nggak bisa jadi acuan konkret untuk menentukan satu kamera bagus atau enggak, cocok atau enggak buat kalian gitu. Karena prosesornya nggak bisa dibandingin part to part gitu dengan brand lain, apalagi nggak kayak kalau di HP kan kita Snapdragon nih, Snapdragon berapa misalkan, atau MediaTek berapa. Di beberapa brand HP berbeda mereka pakai prosesor itu semua, tapi bisa menghasilkan performa yang berbeda-beda gitu, tergantung optimisasi softwarenya juga. Nah dari situ enak gitu buat misalkan dalam satu review kita sebutkan si prosesornya dan kita lihat dari brandnya nih menerapkan prosesor ini bagus atau enggak, performanya maksimal atau enggak, kompatibilitasnya atau cara mereka mengatur si prosesornya itu dengan hardware di dalamnya maksimal atau enggak. Nah itu kalau di HP. Cuman di kamera menurut gua agak salah gitu kalau misalkan kita membahas atau mereview kamera dan membahas soal prosesornya. Karena nggak penting. Nah itu judul dari video ini, karena nggak penting gitu. Bukan nggak penting kita nggak butuh prosesor di kamera ya, tetap butuh. Cuman maksudnya dalam hal perbandingan dengan kamera lain ya jadi nggak penting gitu, karena ya nggak bisa dibandingkan. Jadi gini, biar kalian dapat gambaran juga, sebenarnya ini hal yang mirip juga, cuma gue nggak bakal bahas terlalu dalam. Gue juga orang yang dari dulu tuh nggak setuju dengan shutter count. Jadi orang yang mau beli kamera bekas dan mikirin banget shutter count, menurut gue tuh aneh aja gitu. Tapi ya balik lagi itu juga nggak masalah kalau kalian orang yang mikirin shutter count. Mungkin nanti di video berbeda kita bahas. Cuman di sini prosesor kamera itu kadang ya tadi kayak yang gue sebutin, misleading dalam artian, kalian sering gak sih denger ada brand kamera yang ngomong kamera A ini prosesornya kayak flagship kita di kamera X misalkan. Nah si kamera A ini dia lebih murah jauh, dia bahkan bisa dibilang masuknya entry level, lebih dikit mungkin entry level yang maksudnya masih cukup terjangkau. Tapi kalian bayangin dengan harga tersebut kalian udah dapat prosesor yang sama dengan kamera X yang tingginya dia gitu. Cuman menurut gue di situ ada misleading information, karena bodoh amat sebenarnya kalau misalkan dapat prosesor yang sama, tapi ujung-ujungnya performanya tidak mungkin sama gitu. Perpaduan hardware yang dimasukkan di dalamnya tidak mungkin sama, dan di dalam chipnya mungkin ya, chipsetnya gitu, atau pengaturan di
apalah bahasanya gitu, mainframe-nya atau motherboard-nya atau ya settingan di chipsetnya sendiri, gua rasa akan tetap dibedain gitu secara performa walaupun punya prosesor yang sama. Nah, di sini yang gua kurang suka sebenarnya, dan gua sangat mewajarkan kalau beberapa teman-teman yang belum begitu maksudnya doyan dengan kamera tapi belum begitu panjang jam terbangnya, belum begitu antusias soal kamera. Kalau kalian suka bring up dalam conversation tuh bawa-bawa soal prosesor kamera, gue masih sangat mewajarkan. Atau mungkin teman-teman yang kamera reviewer juga, yang suka review-review kamera dan di dalam reviewnya menyebutkan soal prosesor kamera, gue juga masih sangat mewajarkan. Karena gue juga melakukan itu pas awal-awal gua review kamera, itu jadi satu topik yang menarik gitu. Oh, si kamera ini bawa Digic berapa? Oh, si kamera ini bawa Beyonce ini gitu. Ini mirip dengan kamera ini, bla 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 bla. Walaupun sebenarnya gak penting gitu. Ya udah, cuma membuat gua saat itu terlihat tahu apa yang gue bicarakan gitu. Karena gua bahasanya teknis gitu, sampai ke prosesor, sampai nama prosesornya gue tahu. Padahal nggak penting, nggak menggambarkan apa-apa. Di sini gue akan kasih analogi yang gampang gitu ya. Gue udah bikin sedikit catatan di sini biar pembahasannya nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi biar kalian tetap di satu garis yang sama nih dengan gue. Intinya adalah gue itu tidak pernah peduli kalau gue beli kamera pakai Digic berapa, atau kamera Sony pakai Beyonce berapa, atau kamera Fuji apalagi. Kamera Fuji tuh gue nggak tahu sih, mungkin Fuji karena dia tidak pernah menggunakan prosesor dalam marketingnya gitu, mungkin ya. Karena gue kayaknya nggak pernah denger sampai gue riset untuk video ini gitu. Gue, Fuji ternyata nama prosesornya X prosesor gitu, X prosesor 4 sekarang yang lagi dipakai. Cuman ya itu, balik lagi gambaran dari gue kalau beli kamera gue nggak peduli gitu, lu pakai prosesor apa, prosesor berapa. Yang gue peduli adalah real use-nya, yang gue peduli adalah real performance yang diberikan gitu. Ngasih foto berapa fps, bisa RAW JPEG, ukuran berapa megapiksel, lalu kayak ya kecepatan shootnya, kecepatan autofocus, dan bla 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 sebagainya. Maksudnya intinya adalah yang benar-benar gue pakai gitu fiturnya. Gue tidak peduli dengan prosesornya. Contoh real aja, gue di sini udah ada sedikit catatan. Kalau kalian belum tahu, Fujifilm X-T4 yang kita pakai sekarang syuting, Fujifilm X-T3 yang jelas-jelas versi di bawahnya, versi sebelumnya, itu pakai prosesor yang sama, X prosesor 4. Dan yang jauh lebih di bawahnya lagi, lumayan jauh lah, X-T30 pakai X prosesor 4. Dan apakah fair kalau lo bilang, beli X-T30 aja jauh lebih murah nih, tapi lo dapet prosesornya X-T4? Kayaknya nggak begitu cara mainnya gitu di dunia kamera ya. Mungkin kalau kalian laptop ya mungkin lebih kompleks lagi gitu. Laptop atau HP dengan harga murah kalian dapat chipset tinggi, ya mungkin lebih kompleks lagi. Gue juga nggak mau terlalu bahas ke situ karena gue tidak terlalu mendalami itu juga. Cuman di kamera nggak menggambarkan apa-apa. Tetap X-T30 akan jadi X-T30 dengan kemampuan X-T30. X-T4 akan jadi X-T4, X-T3 akan jadi X-T3. Di mana perbedaannya? X-T4 itu bisa slow mo 240 misalkan. Dengan chipset seperti itu. Apakah bisa di X-T3? Nggak bisa. Apakah bisa di X-T30? Nggak bisa. Di X-T3 bahkan dia udah bisa bitrate sampai 400 megabit per second. Berarti kan kemampuan si prosesor tersebut bisa kayak gitu kan? Di X-T30 nggak bisa. Dia 4K-nya 200 ya kalau nggak salah, 200 megabit per second gitu. Padahal prosesornya sama persis. Jadi itu nggak ngaruh. Begitu juga di brand lain. Di sini gue ada contoh juga R6 dan R3 dan One DX Mark III itu sama. Semuanya pakai Digic X atau Digic 10. Gue nggak tahu ya penyebutannya yang resmi gimana. Kalian komen di bawah kalau tahu. Cuman mereka pakai prosesor yang sama. Fiturnya jelas berbeda. Apalagi kalau gapnya kita ambil yang paling jauh, R6 dengan R3 gitu ya. Kalau One DX Mark III kan ya flagship juga gitu. Cuma R6 dengan R3 kan harganya juga beda jauh kan. Dan spesifikasinya juga beda gitu loh. Dan prosesornya sama. Apakah fair kalau kita ngomong beli R6 aja? Udah dapat prosesor yang sama nih sama R3. Terus kenapa? Gitu. Dapat prosesor yang sama terus kenapa?
nggak memberikan performa yang sama gitu loh. Mungkin beberapa kali jadi memberikan fitur yang sama gitu, yang memungkinkan untuk mendapatkan fitur yang sama. Tapi ujung-ujungnya kalau si perusahaan tidak mau ada fitur yang sama gitu, maksudnya mereka kayak karena beda kelas juga kameranya, nggak mungkin dong kita kasih semua ke yang entry level gitu kan, jadinya ya ujung-ujungnya enggak juga walaupun prosesornya sama gitu. Jadi ya itu sudut pandang soal prosesor kamera ini menurut gua kurang tepat gitu loh. Kalau misalkan kalian suka bahas soal kamera dan beranggapan kamera yang murah dengan dapat prosesor kamera flagship membuatnya jadi bagus. Enggak gitu. Lalu ada contoh lagi dari Sony juga. Sony cukup ekstrim di sini. A6300 dengan A6400, kita ada di situ, gue lupa buat ambil buat contoh di sini. Tapi A6300 dan A6400 itu sama prosesornya. Mereka pakai Beyond X namanya. Dan 6300 dengan 6400 sangat berbeda menurut gua. Mungkin format video masih sama sih, format video masih sama, bisa slow-mo sama. Cuman ada gap besar yang terjadi di 6400, yaitu soal overheating. Dan gua merasa overheating juga berperan gitu harusnya ya di prosesor ya. Prosesor itu kan soal efisiensi juga ketika dia melakukan processing, dan ketika overheat berubah, gue sih expecting prosesornya mungkin berubah gitu, tapi enggak, mereka pakai prosesor yang sama, pakai Beyond X gitu. Cuman A6300 lo syuting sebentar 4K overheat, A6400 4K unlimited selama lo bisa kasih daya yang cukup gitu, pakai coupler atau semacamnya. Beda banget gitu. Walaupun gue nggak mengelak, memang kadang prosesor ini dia jadi gap juga, memberikan satu fitur pembeda yang lumayan besar. Contohnya kayak kemarin gue bahas soal kamera A7C yang menurut gue overrated gitu kan. Dan di kamera tersebut salah satu yang gue nggak suka, dia masih bawa UI lamanya Sony. Padahal Sony ngeluarin UI baru di A7S Mark III gitu kan. Karena A7C ini keluarnya dia setelah A7S Mark III, cuman keluarnya setelah si ini tapi UI-nya bawa yang jadul gitu loh. Dan ada yang ngasih alasan karena si A7C ini dia benar-benar mirip sama A7 III, termasuk prosesornya pun masih sama. Kemungkinan prosesor ini berpengaruh dengan UI-nya Sony tersebut. Kemungkinan gitu, kemungkinan yang bisa bawa UI baru ini adalah yang pakai prosesor baru. Karena memang di A7S3 dengan A74 yang terakhir bawa UI baru, itu mereka punya prosesor yang berbeda juga gitu. Mereka pakai Beyond XR gitu. Jadi prosesor baru membawa UI baru. Jadi bisa juga ngaruh, tapi kasusnya apa ya, lebih jarang gitu, lebih jarang buat bawa perbedaan yang jelas. Dan perbedaan tersebut juga menunjukkan kalau sebenarnya masalah prosesor kamera ini bukan masalah performa gitu loh. Ini adalah masalah generasi aja. Kayak Fuji di X prosesor 4, ya karena mungkin sudah generasi di 4 ini aja gitu. Mungkin nanti begitu ada gebrakan besar baru keluar X prosesor 5, mungkin gua nggak tahu. Cuman ya itu balik lagi, cuman masalah generasi aja. Begitu juga dengan Canon, begitu juga dengan Sony gitu. Intinya lo dengan prosesor yang sama pun, lalu kameranya berada di lini yang berbeda, brand kan pasti maunya yang tinggi tetap dapat fitur lebih tinggi gitu, yang rendah dapat fitur lebih rendah gitu. Dan walaupun prosesornya sama, bakal dikurang-kurangin juga. Bukan khas Canon juga ya, ini gua rasa berlaku di semua. Kalau Canon kan soalnya punya nama Triple Hammer kan, tapi ya di kasus prosesor kamera ini menurut gue berlaku di semua brand juga gitu. Tapi ya balik lagi, itu opini dari gue. Kalau kalian punya opini yang berbeda, silahkan taruh di kolom komentar, nggak apa-apa. Dan mungkin dikasih kasus-kasus yang membuktikannya juga. Cuman dari gue ya begitu. Gue kalau beli kamera, gue nggak peduli prosesor apa. Yang jelas kamera ini yang gue tahu, gue suka warnanya, gue suka resolusi yang diberikan, gue suka dia udah bisa 4K misalkan, gue suka dia autofocusnya udah cakep, gue suka dia kalau motret autofokusnya enak, burstnya sampai berapa misalkan. Nah itu kayak gitu-gitu yang lebih jadi consideration gue gitu dalam milih kamera, bukan pakai prosesor apa. Karena prosesor yang sama tersebut ada di kamera-kamera kelas lainnya juga gitu, dengan spesifikasi yang beda-beda juga ujungnya, fiturnya gitu ya. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian, semoga bisa membuka perspektif yang lebih luas juga kalau kalian belum tahu gitu perihal prosesor kamera ini.
Dan ya kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue sangat terbuka dengan pendapat kalian. Gue kemarin juga ngomongin ini dengan brand kamera juga, dan dia juga ada ngasih masukan juga gitu ke gue soal beberapa yang gue mungkin agak miss. Tapi dengan yang gue jelaskan di sini, gue rasa gue cukup certain gitu. Gue cukup yakin dengan apa yang gue sampaikan di sini. Tapi balik lagi, gue sangat terbuka kalau kalian punya koreksi gitu. Oke, paling segitu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.